Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada materi kita kali ini yaitu limit fungsi. Jadi di part 2 kita akan masuk di pembahasan poin B yaitu limit fungsi aljabar. Nah, di part 1 kita sudah belajar tentang pengertian limit fungsi. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menyelesaikan limit fungsi pada suatu titik untuk X mendekati C. Nah, seperti apa limit fungsi aljabar? Jadi yang perlu kita ulang lagi, bentuk limit fungsinya fx itu untuk X mendekati C. Nah, bentuk, jadi saat kita temukan nanti 0/0, tak hingga bagi tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga, atau 0 kali tak hingga, ini disebut bentuk tak tentu. Nah, jika kita menemukan hasil seperti ini, maka tentu kita dibutuhkan suatu metode lain. Silakan mencari strategi lain untuk menetapkan nilai limit fungsinya. Nah, yang perlu kita mengerti, misalnya jika X sama dengan C disubstitusikan ke fungsi fx diperoleh bentuk 0/0, maka fx itu difaktorkan dahulu. Dan yang berikut, jika X sama dengan C disubstitusikan ke fungsi fx diperoleh tak hingga kurang tak hingga, ataukah tak hingga tambah tak hingga, maka fungsi fx disederhanakan dahulu. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar pada suatu titik bisa dicari dengan menggunakan beberapa cara. Nah, diantaranya itu ada istilah substitusi langsung. Nah, baik, jadi kita langsung mengganti X yang mendekati. Nah, contoh, tentukan nilai limit berikut. Jadi yang pertama limit 3X untuk X mendekati 2, kemudian B limit X kuadrat tambah 2X kurang 1 untuk X mendekati 1, dan C limit X bagi X tambah 1 untuk X mendekati 1. Nah, baik, kita coba substitusi langsung. Jadi 3X yang bisa dituliskan. Jadi X mendekati 2, kita langsung saja ya. 3X 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, inilah nilai limitnya karena bentuknya tidak 0/0. Nah, itu tadi ya, ada persyaratan diberikan. Selanjutnya di poin B bisa kita tulis limit X kuadrat tambah 2X kurang 1 untuk X mendekati 1. Nah, kita substitusi dulu. 1/2 tambah 2X 2 kali 1 kurang 1. Jadi 1/2 itu 1, 2 kali 1 2, berarti 1 tambah 2 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi nilai limit X pangkat 2 tambah 2X kurang 1 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 2. Nah, berikutnya di poin C, ya kita langsung substitusi juga. Jadi X mendekati 1 untuk X sama dengan 1. Jadi X 1 dibagi X tambah 1, 1 tambah 1. Nah, diperoleh 1/2. Jadi limit X bagi X tambah 1 untuk X mendekati 1 itu nilainya 1/2. Jadi ke semua contoh ini memiliki nilai limit ya, karena bentuk yang dipersyaratkan itu tadi bentuk tak tentu, harus mencari strategi lain. Nah, baik, beberapa contoh berikut. Nah, dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar bisa kita juga menggunakan yaitu metode memfaktorkan. Nah, bentuk rumus sederhana yang diberikan bisa kita lihat. Dalam kurung A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Nah, untuk A dikurang B pangkat 2 itu adalah A pangkat 2 dikurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, untuk yang berikut A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, bentuk faktornya adalah A tambah B dikali dalam kurung A kurang B. Nah, bisa juga kita memfaktorkan untuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu diperoleh bentuk faktornya adalah AX tambah P dikali AX tambah Q sama dengan 0. Jadi syaratnya P tambah Q sama dengan B. Ini ya, B di persamaannya, kemudian P dikali Q sama dengan AC. Jadi nilai P dan Q ini harus memenuhi keterangan atau syarat yang diberikan ini. Nah, baik.
Jadi memfaktorkan kita gunakan, silakan diperhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit berikut. Jadi A, limit X pangkat 2 dikurang 9 dibagi X kurang 3 untuk X mendekati 3. Dan B, limit X pangkat 3 dikurang 4X dibagi X pangkat 2 tambah X untuk X mendekati 0. Nah, kita substitusi langsung dulu berapa hasil yang diperoleh. Nah, kita lihat untuk X itu sama dengan 3, berarti 3 pangkat 2, 9. 9 kurang 9, 0. Dibagi X kurang 3, berarti 3 kurang 3 itu 0. Nah, dalam limit ini disebut bentuk tak tentu. Nah, kalau di poin B bagaimana? Ya, kita perhatikan lagi poin B. Ya, ini ya. Nah, kita substitusi juga. Nah, dari fungsi yang diberikan, jadi X mendekati 0, berarti X sama dengan 0, kita substitusi langsung. X pangkat 3, 0 pangkat 3 dikurang 4X, 4 kali 0. Dibagi X pangkat 2 tambah X, berarti 0 pangkat 2 tambah 0, itu hasilnya 0 per 0. Nah, ini juga disebut bentuk tak tentu dalam limit. Nah, jika kita menemukan hal seperti ini, maka strategi lain yang kita butuhkan. Nah, misalnya memfaktorkan. Baik, kita perhatikan fungsinya ini apakah bisa difaktorkan. Nah, silakan diperhatikan. Jadi untuk di poin A, kita coba faktorkan X pangkat 2 kurang 9. Nah, ini memenuhi ini ya. Ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, bisa kita olah ini X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Ya. Sehingga memenuhi A tambah B kali A kurang B, yaitu X tambah 3 dikali X kurang 3. Nah, dibagi X kurang 3. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata ada yang bisa kita sederhanakan. Kita coret saja X kurang 3, X kurang 3 ya. Dibagi X kurang 3 hasilnya 1. Jadi diperoleh limit X tambah 3 untuk X mendekati 3. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi. Untuk X-nya, jadi X tambah 3 ini tadi X mendekati 3 ya, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi limit X pangkat 2 dikurang 9 dibagi X kurang 3 untuk X mendekati 3 hasilnya adalah 6 atau sama dengan 6. Berikutnya kita di poin B, jadi limit X pangkat 3 kurang 4X dibagi X pangkat 2 tambah X untuk X mendekati 0. Ini disubstitusi langsung tadi, nilainya 0 per 0. Nah, ini bisa kita faktorkan, jadi limit, bentuk faktor ini bisa kita ingat kembali, ini ya. Jadi min 4 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, sehingga bisa kita tulis juga dalam bentuk faktornya X dalam kurung X tambah 2 dikali X kurang 2 dibagi X. Ini ya, kita faktorkan juga penyebutnya ini. X tambah 1. Jadi X dikali X tambah 1. Nah, ada enggak yang bisa kita sederhanakan? Ya, bisa ya. X dibagi X itu nilainya 1. Sehingga limitnya X tambah 2 dikali X kurang 2 dibagi X tambah 1 untuk X mendekati 0. Nah, ini bisa kita langsung substitusi. Jadi X-nya sama dengan 0, kita substitusi diperoleh 0 tambah 2 dikali 0 kurang 2 dibagi 0 tambah 1. 0 tambah 2, 2. 0 kurang 2, min 2. Berarti 2 kali min 2 itu min 4. Min 4 dibagi 1 hasilnya adalah min 4. Nah, jadi limit X pangkat 3 dikurang 4X dibagi X pangkat 2 tambah X untuk X mendekati 0 itu sama dengan min 4. Nah, berikutnya di poin ketiga, jadi setelah kita substitusi langsung, kemudian memfaktorkan, nah, ada juga kita menggunakan dengan menyederhanakan atau perkalian sekawan. Jadi dalam menentukan limit fungsi aljabar dengan substitusi langsung menghasilkan tak hingga tambah tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga, maka untuk menyelesaikan fungsinya harus disederhanakan dahulu. Baik, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit dari 1 dibagi X pangkat 2 kurang X tambah 1 bagi X untuk X mendekati 0. Nah, jadi yang pertama itu harus kita substitusi dulu ya. Seperti apa hasilnya. Nah, jika kita substitusi untuk X sama dengan 0, nah ini diperoleh.
Jadi 1 dibagi 0 pangkat 2 kurang 0 itu 1 per 0 ya. Tambah 1 bagi X berarti 1 per 0. 1 bagi 0 itu tak hingga. Jadi tak hingga tambah tak hingga. Nah ini juga disebut bentuk tak tentu. Tentu kalau difaktorkan ini sulit. Jadi kita butuh metode lain yaitu dengan menyederhanakan. Nah berikutnya soal tadi kita bisa sederhanakan. Jadi kita perhatikan soal ini ternyata bentuknya pecahan. Nah untuk pecahan itu berarti kita harus samakan penyebutnya. Nah untuk limit X mendekati 0 ini bisa kita tuliskan. Ya, disamakan penyebutnya ya. Jadi kita faktorkan dulu X pangkat 2 kurang X, yaitu X dalam kurung X kurang 1. Nah, X ini kita faktorkan, ya, harus sama penyebutnya ya. Dikali X kurang 1, tentu pembilangnya juga kita kali X kurang 1. Sehingga bisa kita sederhanakan, nah ini sudah sama penyebutnya berarti selanjutnya 1 ditambah ini 1 kali X 1 dikali min 1, min 1. Nah hasilnya ini ya, limit 1 tambah X kurang 1 dibagi X dikali X kurang 1 untuk X mendekati 0. Nah, sehingga diperoleh, jadi 1 kurang 1 itu 0. Nah, diperoleh hasil limit X dibagi X dikali X kurang 1 untuk X mendekati 0. Nah, ternyata ini bisa kita sederhanakan lagi. X bagi X itu hasilnya 1. Nah, jadi bentuk limitnya adalah 1 per X kurang 1. Nah, setelah ini kita tinggal substitusi. Jadi, X-nya sama dengan 0. Nah, itu diperoleh 1 dibagi 0 kurang 1 itu sama dengan 1 bagi min 1 sama dengan min 1. Nah, jadi limit 1 dibagi X pangkat 2 kurang X tambah 1 per X untuk X mendekati 0 hasilnya sama dengan min 1. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit dari X dibagi 2 dikurang akar 4 kurang X untuk X mendekati 0. Nah, jika kita perhatikan ini, jadi yang pertama itu dalam penyelesaiannya kita substitusi langsung dulu ya. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, ternyata untuk X mendekati 0 diperoleh 0 dibagi 2 dikurang akar 4 kurang 0. Akar 4 itu 2, berarti 2 kurang 2, 0. Akhirnya 0 per 0. Nah, ini juga disebut bentuk tak tentu dalam limit. Nah, kita butuh strategi lain. Nah, kalau kita perhatikan difaktorkan ini susah, kemudian disederhanakan juga sulit. Maka kita butuh strategi yaitu karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita gunakan perkalian sekawan. Jadi perhatikan penyebutnya, jika bentuk akar maka kita gunakan perkalian sekawan. Nah, diperoleh limit X dibagi 2 dikurang akar 4 kurang X untuk X mendekati 0 itu sama dengan ini ya, jadi penyebutnya 2 dikurang akar 4 kurang X. Nah, itu kita perkalikan namun tanda negatif ini berubah menjadi positif. Jadi seandainya di sini positif, maka dia akan berubah jadi negatif. Nah, hasil perkalian ini kita peroleh limit, jadi limit X dikali 2 tambah akar 4 kurang X. Kemudian yang berikut ini, nah ini memenuhi bentuk yang seperti tadi ya, 2 kali 2, 4. Nah, 4 dikurang dalam kurung 4 dikurang X untuk limit X mendekati 0. Nah, hasilnya adalah limit X dalam kurung 2 tambah akar 4 kurang X dibagi X. Karena 4 kurang 4 itu 0. Nah, selanjutnya kita peroleh. Nah, min X kali min X, nah itu positif ya. Nah, ada enggak yang bisa kita sederhanakan? Ternyata bisa kita sederhanakan. X bagi X itu 1. Nah, sehingga limitnya adalah 2 ditambah akar 4 dikurang X untuk X mendekati 0. Nah, kita bisa substitusi, diperoleh 2 tambah akar 4 dikurang 0. Nah, itu adalah 4. Akar 4 itu 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi limit X dibagi 2 dikurang akar 4 kurang X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 4. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi kita sudah belajar tentang cara menyelesaikan limit fungsi aljabar.
Jadi yang pertama itu kita substitusi langsung. Nah, jika diperoleh hasilnya 0/0 dengan beberapa syarat tadi itu bentuk tak tentu, maka kita menggunakan strategi lain, seperti memfaktorkan dan juga ada menyederhanakan dan perkalian sekawan. Terima kasih, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.